Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Paripati Utami, absen 16, kelas 10 farmasi. Penyakit akibat penyalahgunaan narkoba. A. Nafsa atau narkotika. Gangguan penggunaan nafsa atau narkotika merupakan suatu masalah yang kompleks, sehingga pelaksanaan terapinya tidak dapat hanya dilaksanakan oleh tenaga medis. Gangguan penggunaan nafsa atau narkotika berkaitan erat dengan penularan HIV atau AIDS dan dalam batas tertentu juga dengan kekerasan dan kemiskinan. Prevalensi menyalahgunakan nafsa di Indonesia sulit untuk diketahui besarnya. Namun, berdasarkan hasil perhitungan estimasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN pada tahun 2010, diperkirakan ada 3,2 juta orang, 1,5% dari total populasi di Indonesia mempunyai riwayat menggunakan nafsa. Terminologi. Berbagai istilah terminologi sering digunakan dalam pembahasan gangguan berkaitan dengan penggunaan nafsa. Masyarakat secara umum dan dunia penegakan hukum lebih mengenal istilah narkoba. Beberapa pengertian yang sering digunakan yaitu sebagai berikut. A. Nafsa adalah akronim dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkoba adalah akronim dari narkotika atau psikotropika dan bahan adiktif lainnya, atau dapat pula menjadi narkotika dan bahan berbahaya lainnya. C. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani narkon, yang berarti membuat lumpuh, membuat mati rasa, sehingga sering dikacaukan dengan istilah yang keliru obat bius. D. Nagih craving adalah keinginan untuk menggunakan nafsa yang menetap dan berulang. Penggolongan narkotika dan nafsa berdasarkan Unit National Singular Convention on Narcotics 1961 dan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Narkotika dikelompokkan dalam 3 jenis berikut. A. Opioida seperti opium dan nafsa-nafsa yang diperoleh daripadanya. B. Koka termasuk dan koka, kokain dan turunannya. C. Cannabis seperti damar, ganja, dan marihuana. 3. Efek dan gejala kronis gangguan penggunaan nafsa. Pengguna nafsa apapun jenisnya selalu mengharapkan efek yang menyenangkan bagi dirinya, efek positif, yaitu euforia, tenang, rileks, dan disinhibisi. Efek lain pada umumnya tidak disukai. Efek negatif, misalnya halusinasi, paham, berdebat. Ciri-ciri pecandu narkoba secara umum yaitu 1. Suka berbohong, 2. Cenderung malas, 3. Cenderung vandalistis merusak, 4. Tidak memiliki rasa tanggung jawab. B. Penyakit akibat nafsa. 1. Amfetamin dan metamfetamin. Amfetamin merupakan golongan stimulansia. Nama generik amfetamin adalah D-pseudoephedrine yang disintesa tahun 1887 dan dipasarkan tahun 1932 sebagai D-Constance. 2. Cannabis atau ganja. Ganja merupakan kumpulan daun, tangkai, buah cannabis sativa yang dikeringkan dan diajang. 3. Heroin opioid. Heroin merupakan opioid semi-sintetik yang diperoleh dari getah buah babi, Papaver somniferum atau opium. 4. Kokain. Kokain merupakan stimulan yang kuat dan mengakibatkan ketergantungan kuat pada penggunaannya. 5. Benzodiazepin. Benzodiazepin sebenarnya adalah salah satu obat yang digunakan sebagai sedatif, hipnotis, anti-ansietas, dan anti-confusion. C. Penanggulan dan rehabilitas pengguna nafsa. Berbagai kondisi yang mendasari gangguan penggunaan nafsa
akan memengaruhi jenis pengobatan yang akan diberikan kepada pasien. Di bawah ini akan diuraikan beberapa model penanggulangan yang boleh dilaksanakan pada masalah gangguan penggunaan nafas. 1. Model medik. Model ini membutuhkan pengobatan dokter dan memerlukan farmakoterapi. 2. Model Minnesota merupakan program spesifik 3-6 minggu rawat inap dengan lanjutan aftercare. Beberapa jenis terapi penguatan bagi ketergantungan opioida adalah sebagai berikut. 1. Metadon. Metadon merupakan opioida sintetik yang bekerja long-acting 20-30 jam. 2. Buprenorfin. Buprenorfin merupakan rival terbaik dalam hukum diklasifikasikan sebagai narkotika. Sekian dari prestasi saya. Mohon dimaafkan apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.